Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, saudaraku, pada hari perhentian yang kudus kali ini, saya boleh membagikan renungan firman Tuhan secara langsung ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang rahasia di balik panggilan Abraham. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Haleluya. Nah, saudaraku, tahukah Anda bahwa setiap orang percaya dipanggil oleh Allah untuk sebuah tujuan? Jadi Allah memanggil Anda dan saya, Allah memanggil tokoh-tokoh Alkitab karena Allah punya tujuan. Tidak mungkin kan kita dipanggil tanpa sebuah tujuan, saudaraku. Nah, tapi sayangnya ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, saudara-saudara, yang tidak mengerti akan maksud dan tujuan Allah memanggil mereka itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan seorang Abraham, saudara-saudara. Tuhan memanggil dia untuk sebuah misi. Tuhan panggil dia untuk sebuah tujuan yang luar biasa tentunya, yang pada hari itu tidak bisa dimengerti oleh Abraham. Nah, saudara, apa panggilan Abraham itu? Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tapi saudaraku, untuk merespon panggilan ini ada tantangan yang luar biasa. Mengapa? Karena pada dasarnya Abraham punya reason, punya alasan untuk tidak merespon panggilan Allah itu. Alasan yang pertama adalah karena Abraham pada waktu itu dia sudah hidup sebagai orang yang kaya raya. Jadi dia tidak perlu lagi harta benda, saudara. Ketika Allah memanggil untuk diberkati, untuk apa? Dia sendiri sudah diberkati, dia sendiri sudah kaya raya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Abraham bisa saja menolak panggilan Allah itu. Kenapa? Karena Abraham tidak tahu ya kemana Allah akan menuntun dia. Alias Tuhan tidak memberitahu tempat di mana dia harus tuju. Yang ketiga, pada waktu dipanggil, saudara-saudara, Abraham atau Abram itu usianya tidak lagi muda. Dan Sarai sendiri dikatakan oleh firman Tuhan sudah mati haid. Artinya dengan kata lain, mustahil untuk bisa melahirkan seorang bayi, saudaraku. Nah, tetapi luar biasanya, Abraham memutuskan untuk mentaati panggilan Allah itu. Pertanyaannya, mengapa? Nah, saudaraku dikasihi Kristus, inilah yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Sebab panggilan Abraham ini tidak berbicara tentang Abrahamnya, saudaraku, melainkan visinya Allah. Jadi dalam panggilan ini ada sebuah rahasia, yaitu tentang Allah sendiri yang punya rencana untuk dunia ini. Maka Abraham menyadari dia adalah alat yang hendak dipakai untuk menyatakan visinya Allah, rencananya Allah yang besar itu, saudaraku. Nah, orang percaya juga dipanggil untuk maksud yang sama. Ketika Tuhan memanggil Anda untuk diselamatkan, maka saya percaya kita tidak sekedar dipanggil untuk menerima keselamatan masuk surga. Mengapa? Sebab kata selamat dalam bahasa Yunani digunakan kata soso atau soter. Itu tidak hanya berbicara tentang masuk surga, tetapi juga berbicara dalam dimensi yang lain.
Nah, dimensi apa saja itu saudaraku? Jadi kata selamat ini juga berbicara tentang diselamatkan atau dibebaskan atau dipulihkan. Ya, dipulihkan, dibebaskan dari apa? Ketika Anda dibebaskan dari penjara, ketika Anda dilepaskan dari kebangkrutan, ketika Anda selamat dari kecelakaan, sembuh dari sakit penyakit, dibebaskan dari kemiskinan, dan hidup dalam berkat-berkat Allah, itu juga berbicara tentang sozo atau soter atau keselamatan. Jadi dimensi keselamatan, saudara, tidak hanya bicara tentang nanti saya masuk surga. Ketika Anda percaya Kristus, maka sejak saat itu dimensi keselamatan sudah terjadi, saudaraku. Maka mari kita renungkan di balik panggilan itu, Allah memanggil Anda untuk apa? Untuk menjadi berkat. Sebab saya percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan lewat panggilan itu. Maka hari ini saudaraku, di hari perhentian yang kudus, Anda dipanggil oleh Allah tidak hanya untuk menjadi percaya, tidak hanya untuk diberkati, tetapi Anda juga dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat. Lewat hidup Anda ada karya keselamatan yang Tuhan nyatakan. Lewat hidup Anda ada berkat-berkat yang Tuhan mau nyatakan kepada mereka yang saat ini sedang membutuhkan kita. Oleh sebab itu, mari kita responi panggilan ini dan biarlah Tuhan memberkati Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk panggilan-Mu, kami bersyukur untuk keselamatan-Mu. Dan hari ini hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menonton dan mendengarkan channel ini. Tuhan berkati dalam keadaan apapun mereka. Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu, Tuhan yang akan membawa mereka untuk mengalami next level dan hidup dalam berkat-berkat ilahi, supaya mereka juga boleh menjadi berkat. Terima kasih, kami terima berkat-Mu dan kami siap menjadi berkat dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.